Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rozi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat sigma. Sifat-sifat sigma. Yang pertama, jika ada sigma n sama dengan 1 sampai 5 pada persamaan A ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 5 B, maka dapat ditulis dengan cara kalau sigmanya sama, maka dapat ditulis dalam satu sigma saja. Sigma n sama dengan 1 sampai 5, kemudian persamaan n-nya ditambah A tambah B. Gitu ya. Contohnya, misalnya contoh sigma n sama dengan 1 sampai 5, 2n ditambah 5 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 5, 3n tambah 7. Maka karena sigmanya sama, maka persamaan n-nya langsung dijumlahkan. Ini persamaan A, sedangkan ini persamaan B. N sama n, jadi dapat ditulis dalam satu sigma. Sigma n sama dengan 1 sampai 5, 2n ditambah 3n berarti 5n. 5 tambah 7 artinya 12. Maka ini jawabannya. Ini untuk sifat sigma yang pertama ya, contohnya sifat sigma yang pertama. Yang kedua, jika sifat sigma n sama dengan 1 sampai 5, kemudian di sini ada 2n, yang ditambah sifat sigma n sama dengan 6 sampai 10, sini juga 2n, maka dapat ditulis dalam satu sigma, dan sigmanya itu berlanjut karena ini kan 1 sampai 5, sedangkan di sebelah 6 sampai 10, maka dapat ditulis dalam satu sigma n sama dengan 1 sampai 10 terus 2n. Ya, sifat kedua, kalau sigmanya 1 sampai 5, kemudian di sebelahnya 6, ini kan berlanjut habis angka 5 ke 6 kan? Berarti dapat ditulis dalam satu sigma 1 sampai 10, 2n. Untuk sifat sigma yang ketiga, sigma n sama dengan 1 sampai 3, misalnya 3n, maka dapat ditulis dengan 3 sigma n sama dengan 1 sampai 3n. Maka kalau sifat sigma ketiga ini cuma penulisannya saja. Penulisannya artinya 3 dulu, kemudian sigmanya, baru persamaan n-nya. Keempat, sifat sigma yang keempat, misalnya sigma n sama dengan 1 sampai 4, kemudian sigmanya itu bukan persamaan n, menaikkan angka, misalnya sini 3, maka dapat dikalikan langsung. 4 dikali 3 hasilnya 4 kali 3 samanya 12, karena sifatnya berupa sigmanya angka, tidak ada n-nya, maka 4 kali 3 hasilnya 12. Kalau sigma n sama dengan 0 sampai 4 misalnya ya, sininya 3, ini tidak bisa ya, 4 dikali 3 langsung, ini tidak bisa 12, ini tidak bisa karena batas bawahnya ini 0. Untuk syarat sifat sigma yang keempat, ini batas bawahnya itu harus angka 1. Artinya kalau 0, ini kan 0 nih, kita naikkan dulu jadi 1. Jadi sigma n sama dengan 1. Kalau yang di bawah kita naikkan 1, maka di atas juga ikut naikkan 1. Jadi 5. Sininya 3. 5 kali 3 hasilnya 15. Sifat sigma yang kelima. Sifat sigma yang kelima, misalnya nih, sigma n sama dengan 3 sampai 7, sininya 3n tambah 2. Terus diminta batas bawahnya harus 1 nilainya 1. Maka 3 yang batas bawah ini batas bawah, kita jadikan 1. Artinya batas bawahnya sigma
N sama dengan 1. Gitu ya, karena di soalnya diminta batas bawahnya 1. Kalau 3 menjadi 1, artinya 3 kurang berapa menjadi 1? 2. Maka atasnya juga dikurang 2. 7 kurang 2 berarti ini 5. Kalau sigmanya batas bawahnya berkurang, artinya persamaan n-nya, huruf n-nya itu ditambah sesuai dengan yang dikurangkan tadi. Ini kan dikurang 2, berarti 3 buka huruf n ditambah berkurang 2 berarti ditambah 2. Jadi 3 kali n berarti 3n, buka hurufnya 3n, 3 kali 2 6 ditambah 2 berarti 3n tambah 8. Jadi jawabannya sigma n sama dengan 1 sampai 5, nanti 3n tambah 8. Artinya gini, untuk sifat yang kelima, kalau batas bawahnya diminta 1, artinya kan ini berkurang. Maka yang n berkurang berapa? Menjadi 1. 3 kurang berapa jadi 1? Artinya kurang 2. Atasnya itu berkurang 2 juga. Kalau berkurang, artinya persamaan n-nya ditambah, persamaan huruf n-nya ditambah. Itu untuk sifat yang kelima. Untuk sifat yang keenam, 6, jika sigmanya ini kan berkurang, gimana kalau ditambah? Sigma n sama dengan negatif 3, 4. Misalnya 3n dikurang 4. Diminta batas bawahnya 1. Batas bawah 1. Negatif 3 ditambah berapa yang hasilnya 1. Artinya bertambah 4. Jadi sigma n sama dengan 1. Ini ditambah 4, berarti atasnya ditambah 4. Maka tambah 4, 8. Jadi kalau bertambah, persamaannya dikurang. Jadi huruf n-nya dikurang. 3n dikurang 4. Karena yang tadi ini bertambah 4, maka ini berkurang 4. Yang bertambah 4, maka ini kurang 4. Kurang 4. 3 kali n berarti 3n. 3 kali n 4 min 12. Kemudian min 4. Maka jawabannya sigma n sama dengan 1 sampai 8. 3n min 12 dikurang 4 artinya min 16. Itu jawabannya ini. Oke. Jadi untuk sifat sigma yang kelima itu artinya batas bawahnya berkurang, maka persamaan n-nya bertambah. Kalau yang sifat sigma yang keenam, persamaannya bertambah, artinya n-nya dikurang. Kalau batas bawahnya bertambah, n-nya berkurang. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, kita bahas contoh soalnya. Contoh soal misalnya ada sigma n sama dengan min 3 sampai 2. Persamaannya 3n tambah 2. Buka huruf tutup huruf. Buka huruf 3 kurang 2n tutup huruf dikurang sigma n 3 sampai 8. Buka huruf 2n pangkat 2 dikurang 3 tutup huruf sama dengan negatif 8. Sigma n sama dengan 0 sampai 5, n pangkat 2 tambah 29. Sigma n sama dengan 0, 5, n dikurang 464 dibuktikan. Artinya, kita buktikan nilai yang sebelah kiri ini apakah sama dengan nilai yang di sebelah kanan. Maka caranya kita samakan dulu batas bawah dari n ini. Yang dimintakan 0, sedangkan yang di sini masih min 3. Maka kita rubah menjadi 0. Sigma n sama dengan 0. Min 3 ditambah berapa yang hasilnya 0? Min 3 ditambah 3. 2 tambah 3 berarti 5. Buka kurung 3n. Seperti sifat sigma yang tadi, yang kelima atau 6 tadi ya. Kalau batas bawahnya bertambah,
kurang 3 ditambah 2 untuk kurung 3 kurang 2 kurang buka kurung N dikurang 3 untuk kurung negatif sigma N sama dengan 0. Ini artinya 3 diminta jadi 0. 3 kurang apa hasilnya 0? 3 kurang 3 8 di atasnya juga kurang 3. 8 kurang 3 berarti 5. Kalau berkurang 3 artinya N nya bertambah. Buka kurung 2 N tambah kurang 3 berarti tambah 3. Pangkat 2 ditambah dikurang 3 untuk kurung. Nah ini kan sigmanya sudah sama kan, yang sama dengan 0, yang sama dengan 0, maka dapat ditulis dalam satu sigma seperti sifat-sifat yang pertama. Maka dapat sigma N sama dengan 0 sampai 5, kemudian 3 kali N berarti 3N, 3 kali min 3 berarti min 9 ditambah 2 untuk kurung. Buka kurung 3 dikurang 2 kali N 2N min 2 kali min 3 artinya plus 6 dikurang buka kurung 2 kali N 2N 2 kali 3 tambah 6 di 2 buka kurung N kali N berarti N pangkat 2. Kemudian 3, N kali 3 berarti 3N, 3N tambah 3N berarti 6N ditambah 3 kali 3 9 dikurung dikurang 3 kurung gitu ya. Kemudian tulis lagi sigma N sama dengan 0 sampai 5 3N min 9 ditambah 2 min 7 min 7 tak kurung 3 tambah 6 berarti 9 ya. 3 tambah 6 9 dikurang 2N untuk kurung dikurang 2 kali N berarti 2N pangkat 2 kurung masih ya. 2 kali 6 tambah 18N 2 kali 9 tambah 18 juga dikurang 3 untuk kurung. Kemudian sigma N sama dengan 0 sampai 5 3N kali 9 berarti 27 N 7 kali 9 negatif 7 kali 9 berarti negatif 63. Kemudian 3 kali 2N berarti negatif 6N karena N sama N cuma 42. Kemudian 7 kali min 2 berarti min 14N dikurang negatif kali positif 2N 12 negatif kali positif negatif 18N 18 kurang 3 15 negatif berarti negatif 15. Kemudian sigma N sama dengan 0 sampai 5 buka kurung berarti negatif 6 dikurang 2N berarti negatif 8N pangkat 2. Kemudian 27 dikurang 14. Oh ya, ini negatif dan negatif yang positif ya. Ini ya, negatif kali 2N positif 14. Jadi 27N ditambah 14 itu kan 41. 41 dikurang 18 hasilnya 29. Positif 29N. Kemudian negatif 63 dikurang 15. Negatif 63 dikurang 15 berarti negatif 78. Negatif 78. Maka kita dapat tulis sigmanya seperti sifat sigma yang kedua. Angka ditulis dahulu dan 8 sigma
N sama dengan 0 sampai 5, N pangkat 2 ditambah 29 sigma N sama dengan 0 sampai 5 N, kemudian dikurang. Nah ini, ingat sifat sigma yang keempat tadi, batas bawahnya ini kan 0, maka kita naikkan 1. Jadi kita naik 1, 5 jadi naik 1, jadi 6. 6 kali 7 8. 6 kali 7 8. 8 kali 6, jadi 8 4. 42 tambah 4 46. Maka hasilnya 468. Apakah sama? Sigma yang ini dengan ini sama. Berarti hasilnya terbukti. Oke, cukup sekian sifat-sifat sigma yang dapat saya paparkan. Dan berikut contoh soalnya tadi, masalah pembuktian. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.